tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan semuanya yang kita hormati, panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Pakar Nusa yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat seluruh jamaah, para pejuang Ramadan, mudah-mudahan ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Ramadan kita diterima, tentu saja ada peningkatan secara signifikan dalam kualitas diri, terlebih kualitas ibadah yang dipompa oleh keimanan. Ingat para jamaah, yang dikhitabi Allah untuk memasuki dan menjalani Ramadan adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia, bukan ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, bukan, tapi khitab Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini artinya aktivitas terbaik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah aktivitas keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja itu aktivitas keimanan? Setidaknya tergambar dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna asy-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 5 aktivitas keimanan yang harus kita perbanyak selama Ramadan, dan ini juga menjadi bukti bahwa Ramadan kita diterima Allah. 1. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar karena menyadari keberadaan Allah, hati bergetar karena menyadari kekuasaan, keagungan dan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kita harus banyak berzikir. Kalau Ramadan ini kita banyak berzikir, insya Allah Ramadan kita diterima. Jemaah sekalian, orang yang ahli zikir itu bukan orang sembarangan. Orang yang ahli zikir jadi orang istimewa, karena jadi cuman zakaroni. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, aku selalu mendampingi orang yang berzikir kepadaku. Wong iku nek ahli zikir, wong iku nek sregep zikir, didampingi Gusti, orang semangat, direwani Gusti, dikancani Gusti. Berarti wong sing sregep zikir iku dadi koncone Gusti. Wong yang dadi koncone Gusti Allah hebat. Tapi sama jane ngomong, aku iki koncone Gusti Allah ojo ngono. Selama kula sampeyan sregep zikir, selama itu pula kula sampeyan dadi koncone Gusti. Gusti Allah kanca sing paling setia selamanya. Ono kanca setia kaya Gusti Allah ya. Sedekat-dekatnya orang dengan kita, itu gelem ngonconi awak dhewe hanya sementara. Siapa yang paling dekat dengan panjenengan? Ibu, maaf, yang paling dekat dengan ibu kan suami ibu, betul? Suamimu yang sering meneloni dirimu itu hanya mau menemani dirimu selama dirimu masih hidup. Bojo sampean gelem ngoncoi sampean, gelem logo jejer sampean, gelem turu bareng sampean, mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati, gak gelem ngoncoi sampean. Gini apa nggih? Makanya kalau ada yang berjanji sevisi semisi, sehidup semati, seia sekata, bel gedes. Aku tahu apa yang ada di hatimu, kau tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, kau tahu apa yang ku mau.
Cek mantan nanya koyo-koyo, andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tanggainya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi ubelnya. Bel kedes, anakmu yang paling dekat dengan dirimu, yang paling kau sayangi, yang paling kau banggakan. Gelem moncoi sampeyan ya selamat sama urip, sama mati wis gak gelem moncoi sampeyan. Betul? Satu-satunya yang siap dan terus menemani sampeyan hanya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sampeyan sregep zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju kepada Allah sang pemilik hidup. Maka orang yang ahli zikir itu hakikatnya hidup terus, nggak pernah mati. Walaupun jasadnya udah mati, orang bilang udah mati, tapi hakikatnya tetap hidup karena dia selalu tersambung kepada sang pemilik hidup. Contoh orang aulia ilah, tapi wong ngarani Sunan Ampel, Sunan Giri pun sedo, tapi hakikatnya sedulet. Bukti nih, ngundang wong bendino sing teko ribuan, bahkan bisa menghidupi orang yang ada di sekitarnya. Berapa ratus juta perekonomian yang berputar di sekitar makam dan kesehariannya para aulia ilah. Betul? Uang ngarani wis mati, tapi hakikatnya isih urip. Nyatane ngundang wong bendino sing teko ribuan. Waliane sampeyan ketoke isih urip tapi sejatine wis mati. Lah sampeyan duwe gawe ngundang wong 200 teko 50 lompong. Sampai sekarang masih dikenang, didoakan, ilmunya diamalkan, pahalanya terus mengalir. Padha karo sing urip nglakoni amal. Kabeh wong pengen kenal dirimu, sapa yang pengen kenal dirimu? Saya lumayan aku. Ya Allah. Wong zikir itu nyambung awak sing kate kentekan urip nanggone Allah sang pemilik hidup. Pas kula sampeyan iki kate kentekan urip dengan berzikir nyambung nanggone sing duwe urip. Dadi nek kate kentekan urip ngeleki sing duwe pas. Padha karo bapak-bapak bangun omah kentekan semen. Ngono iku sampeyan ngeleki bakul semen tak bakul kerupuk. Nah, bakul kerupuk ya. Ibu-ibu nyambel kendaraan lombok, pengen oleh lombok, gini bakul lombok tak bakul paku. Nah, bakul paku. Jadi bunyi-bunyi kok gendeng kabeh. Lha sampean bangun omah kendaraan semen, lek pengen oleh semen yo ngeleki sing duwe. Sampean mangan kendaraan kerupuk, pengen oleh kerupuk yo ngeleki sing duwe. Nek sampeyan nyambel kok kentekan lombok, pengen oleh lombok kudu goleki sing duwe. Lha nek sampeyan kate kentekan urip, kudu goleki sing duwe. Sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong nyambung zikir iku nyebut. Napa? Zikir iku nyebut, napa? Lah wong iku mesti bakal sambung karo sing disebut. Orang itu pasti akan sambung dengan apa yang dizikiri. Bapak, sama nilai yakin sama nyebut warung, 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 warung. Paling ini itu mesti nama warung. Ibu artinya sama untuk zikir. Kolak, kolak, kolak. Untuk omah buka kulkas, kolak. Arti itu loh yang kok nyambung, nyebut duit, duit, duit. Oh itu. Halo, halo. Zikir itu sebutan. Orang itu akan diperlakukan sesuai dengan sebutannya. Kalau sebutannya baik, dia diperlakukan baik. Tapi kalau sebutannya buruk, dia juga diperlakukan buruk. Contoh, sampean Mas Mune ngatek orang pengirim bom. Terus orang wong lewat nyebut sing apik, assalamualaikum. Orang wong lewat maneh nyebut sing apik, assalamualaikum. Ono wong lewat maneh nyebut sing apik, assalamualaikum. Ono wong lewat maneh nyebut sing apik, assalamualaikum. Pasti sampean akan dapat perlakuan waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Karena sebutanmu apik, maka kau diperlakukan baik. Coba kalau sebutanmu elek, ayo kate kode pengirim bom ono wong lewat nyebut tau picet kok.
Orang lewat mana nyebut tak pincet, gak sampai 5 menit ngelosor. Mergo sebutan lumayan. Halo. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Memperbanyak baca Al-Qur'an yang menambah kuat keimanan. Ramadan adalah syahrul Quran. Udah dapat berapa? Udah khatam berapa kali? Ya, saya katakan maca Al-Quran cukup sebagai bukti keistimewaan Al-Quran. Siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Apa yang nyaut mulia? Yang nyaut mulia nak cuma barokah. Nak cuma orang dino maneh oleh duit akeh. Duit antara. Sing gak melu nyaut mulia awas. Tak cuma lagi sing sikile ketekuk. Oleh turu mripate merem. Nyaut ya mulia ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Diturunkannya di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang paling. Orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang paling. Tempat manapun di belahan bumi ini yang dipakai untuk mengkaji Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling. Kurang apa coba? Allahumma sholli ala Muhammad. Maca Quran iku ngomong-ngomongan ambek Gusti Allah. Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sapa wong iki kepengin ngomong-ngomongan karo Gusti Allah, maca Quran. Jadi maca Quran iki ngomong-ngomongan karo Gusti. Wong kan iso ngomong-ngomongan karo Gusti Allah gaya seru. Wong sampeyan iso ngomong-ngomongan karo Pak Camat wis gaya. Aku mau ketemu Pak Camat ngomong rada suwe, tak gawe rokok barang ngono. Padahal saya kasih soal ngomong-ngomongan karo Pak Camat, apa mana iso ngomong-ngomongan karo presiden, tambah daya. Apa mana iso ngomong-ngomongan karo Gusti, wes mentok, kau bahaya sih. Nah, wong sing sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat, orang dalam, betul? Yang paling sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama presiden, ya orang dekat presiden. Orang dalam. Siapa orang dekat Allah? Siapa orang dalam Allah? Ya yang paling sering ngomong-ngomongan sama Allah. Siapa? Orang yang rajin baca Al-Quran. Sehingga orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bobo-bobo, nggak usah bingung-bingung nilai alamat swarga. Baru bangkit dari alam barzakh. Di saat seluruh manusia ketakutan, mencekam ketakutan itu. Orang yang ahli baca Quran, setas itu ke alam barzakh. Terus oleh Sherlock menuju ke surga. Lek wis digeser Sherlock saya gak ulah alamat ya, dijemput panitia, dituntun dijak nang swarga. Alhamdulillah enak kate nang swarga ono sing jemput ono sing nuntun. Ada kula sampean gak pate pengalaman daerah kono. Inna lillahi ta'ala ahlun fil ardh. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian disayang, diperhatikan, dicintai. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa Allah dalam keadaan diridhoi, hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah. Apakah Allah punya keluarga di bumi ini wahai Rasulullah? Nah, lillahi ahlul fil ardh. Ya, Allah punya keluarga di bumi ini. Manhum, siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyah. Keluarga Allah adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Sampai Nabi bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya,
siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal, berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu. Aktivitas keimanan itu tawakal. Tawakal itu artinya menyandarkan semuanya kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Maka orang beriman itu hidupnya kuat selamanya karena dia bersandar kepada Sang Maha Kuat yang Maha segalanya, yang selalu ada, tak pernah hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersandar kepada selain Allah, siap-siap jatuh, karena selain Allah bisa hilang, selain Allah bisa habis, selain Allah bisa rusak. Saya kasih contoh, mohon maaf, saya duduk di kursi ini enak, nyaman, karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi yang saya jadikan sandaran ini masih ada, duduk saya tetap nyaman, tetap enak. Tapi begitu kursi ini diambil ke arah ibu, saya ngomong gak bahaya tak? Begitu kursi saya diambil, bahaya kok gak bahaya tak? Bisa dipastikan saya terjerembab, bahasa Inggrisnya geblak. Kenapa saya geblak? Kenapa saya jatuh? Karena saya bersandar pada sesuatu yang bisa hilang, namanya kursi. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang. Allah selalu ada dan selamanya saya kuat. Maaf, Bapak Ibu, panjenengan bersandar mengandalkan duit, harta, kekayaan. Oke, selama duitmu masih banyak, hartamu masih berlimpah, dirimu bisa menggaya, dirimu bisa melete. Tapi begitu duitmu habis, hartamu habis, geblak. Ayo yang bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan, oke, selama masih punya pangkat, jabatan, kedudukan, kaya, keren. Tapi begitu pangkatnya selesai, jabatannya habis, geblak. Maaf ibu bersandar pada suami, ibu punya suami yang ganteng, keren, gentle, sogeh, duitnya akeh, gede dukur, kuning kulitnya sauntung-untung. Selama suamimu yang kau jadikan sandaran itu masih ada, masih hidup, ibu bisa jentak-jentik, ibu bisa endel, mentel. Begitu suamimu mati, geblak. Coba ngomong rapi mana? Ya wes rapi mana, oleh bojo mana? Buantan gak soge, dirimu bersandar, ada suamimu, sok gaya, bojomu sehat, bojomu mati mana? Geblak mana? Rapi mana? Ya wes oleh bojo buantan gak soge, sandaran karo bojo mana? Selama bojomu sehat gaya dirimu, bojomu mati mana? Geblak mana? Rapi mana? Wes nyanyi. Sapa sing doyan? Rupamu mek ngono kok. Late robah rapi. Tapi kalau dirimu bersandar pada Allah, kuat selamanya. Allah enggak pernah hilang. Allah enggak pernah habis. Understand? Understand? Iman itu cuma jaga nang Gusti, bergantung hanya kepada, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Makanya kuat, beres, pokoknya jaga Gusti Allah beres. Sama jaga liyane Gusti Allah akan beres. Alladzina yuqimuna shalah. Aku lagi cepet-cepetan ini. Pokoknya jam 12 mari. Sekarang zaman rewel nyumbang piro, nyumbang rewel. Aktivitas keimanan berikutnya menegakkan sholat, bukan hanya sholat-sholat yang fardu, tapi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mumpung Ramadan masih ada, rawatibnya, qobliyah, badiahnya, duhanya, awabinnya, terlebih tarawih dan witirnya jangan sampai ditinggalkan. Eman, ngapunten 20 rakaat tarawih plus witir 3 yang berjamaah biasanya itu, betul?
Ada yang 8 rakaat tarawih plus 3 witir. Mana yang benar? 8 karo 20 karo 8. Ya padha bener ya. Sing gak bener iku sing kakek cangkem. Ono kok ngono iki. Iki apa? Opo ilmu iki? Tarawih yo bener rakaate akeh 20, tapi cowok tarawih ilmu bermaling. Ya tonton terawih ini lah ono. Salat berjamaah, lah bener. Allahumma sholli alaihi. Ayo imamnya tonton. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Mari betul jadi guling-guling. Cerai kali guling-guling. Allahu akbar betul jadi guling-guling. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, soalnya malah bilang ngomong. Kadang-kadang tumangin naik keter. Ayo, nanti karena tumangin ayo gak sah secara syariat. Makanya kadang bilang, bukan itu. Rawi bener rakaate wae tapi copot, rawi model opo. Muhammad dia yang ngono. Setahun sepisan nang wolu, gak niat. Ini salah kabeh, sing bener aku, lah aku netral, gak terawih. Wong mojok yang ngono. Lha pokoknya padha duwe dasare lha lho sampean. Apa maneh santri mungkin iki gone mau usulihin kok. Dalile traweh 8 rakaat yo duwe. Dalile traweh 20 rakaat yo duwe. Dalile traweh 36 rakaat yo duwe. Tapi gak payu. Wong 20 golek sing cepet kok. Ngene wong yo. Wes sing penting ora dalile. Sing penting ibake bener ngono lho. Ojo gegeran, saling menghargai. Lana amaluna walakum. Nah, termasuk benjing ketinggalan Idul Fitri niki mboten sami. Ada kemungkinan enggak bareng. Saudara kita yang Muhammadiyah sudah ditentukan hari Jumat tanggal 21 April. Karena mereka pakai metode sisa wujudul hilal. Wujudul hilal pakai hilal. Nanti wongnya. Nah saudara kita yang NU, nah pakai rukyatul, ya pakai rukyah. Itu hanya beda cara pandang. Siji ning ngitung, siji ning nginceng. Yo bedane omah hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan ngono lho. Lagi biar geger kok hitung-hitungan ambek nginceng-ngincengan. Ayo saling menghormati, saling menghargai, ya. Soalnya mulai saling menyalahkan, yo gak mau tepake. Kok sing ngene yo, sing yo tanggal selingkuh nyalahno itu. Sing ngono iku nyalahno selingkuh. Jare sing yo tanggal selingkuh. Opo iku ento. Wis yo sik poso, gak ngerti haram ta. Yo poso. Jare sing ento. Lho kon sing goblok. Sing Ramadan kok wis yo. Ya gak mari-mari. Gampang kok angel. Paham ya? Paham ya? Punten. Saya ini tadi mau minta maaf, tapi kalau saya sampaikan di depan masih langsung saya minta maaf atas keterlambatan saya. Maaf. Gak teman. Aku salah siapa, mungkin ngambil lecek. Makanya tak sampaikan di akhir permohonan maaf saya atas keterlambatannya, mohon maaf banget. Ini mau ngaji, begini dulu ngaji untuk kauman, untuk turi. Waktu mulai ini rotok mau aku jam 9:30 saya tas diunggahnya. Ngapunten. Ini ngajinya cepet-cepetan, langsung rennya, tutup ini yo gak mangan yo kayak langsung munggah. Perut gitu kan, mau saya dipaido. Wah ini waktu ini mau yo gak mau ke karaoke yo enggak. Langsung rene, misalnya paling ngomong rewel. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aktivitas kelima, memperbanyak infak. Mumpung Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Minimal 1000 kelipatan sampai dengan kelipatan yang tak terhingga. Bulan Ramadan ini loh, zaman sedekah 1000, itu ganjarannya kalau sedekah 1 juta. Kemana yang mau kiai? Kemana mau?
Lagi sama nyemplungi duit nang kota amal masjid. Rondo salam, 1 juta, podo karo 1 miliar. 1 juta, iya 1 miliar. Guyu gak tau nyekel duit 1 miliar. Sama sodako 1 juta ulang Ramadan nih, podo karo sodako 1 miliar. Emang rek, mumpung saya Ramadan, apa mana yang asyul awakhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Uang itu nak disodako, selamat dunia akhirat. Setiap hari semua manusia itu didampingi oleh 2 malaikat yang dua-duanya berdoa. Ingat doanya malaikat dijawab Allah. 1 gini doanya malaikat, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih baik. Mulanya zaman itu kaget. Uang ahli sedekah ini tambah suki, tambah suki, tambah suki, tambah suki. Dunyane tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Kamu ceritane wong suki dadi melarat gara-gara sedekah. Anjene didomakno malaikat. Nah, satunya lagi berdoa, Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, nggak mau infak, nggak mau sedekah, hancurkan sehancur-hancurnya. Kaget, wong medhit iki dunyane tambah tek, tambah tek, tambah tek, tambah tek, tambah tek, ludes. Nah, ini kira bantah. Mau aku duit tonggo soge mati kok tetap soge. Aku tahu kata hatimu. Ono tonggoku soge namun mati kok antek dunyane. Durung. Ini durung. Kalau nggak gitu, mungkin duitnya akeh, tapi nggak ada keberkahan. Tidak loh. Tidak loh. Nggak ada keberkahan. Sering saya, uang ahli sedekah itu selamat. Gak cuma uang toh, wit-witan ya, wit-witan ini bahasa Inggris ya, wet. Pokoknya wet, ini apan loman, selamat muawet itu. Ono wet nggak muadit, gak awet, gak selamat. Ono wet yang soge nggak medit, wet bohong. Wet bohong itu soge tapi medit, dunyanya wakil dipendem. Kuatir konangan wong mau medit ini, jangankan ke orang lain, nang awake dhewe lho medit, makane wite yo kiri ndore ganti saking medite. Lah iya bodone tak sisa mergo medit gak selamat babuti wong, salahe medit bedoli wong itu bohong. Tapi orang itu ngeloman, kayak pelem, kayak pol. Oh, mangga kayak sabun. Pohon mangga, itu pohon sing loman. Wong-wong kita tak mau gandul. Kon arepan tuku kok, kepengin nang botek pengen mau tes kok, ada apian, pohon apian. Dia antar waktu bales poh. Mangane selamat kau mau babu diwet poh. Sopo sing kuat bapakmu. Jadi zaman ini mulai kepengin selamat, yo lomano. Kewan yo. Kewan nang loman. Mawet selamat. Ono ayam babon bisa ngendok. Ada didorong itu tenteng lho konangan sing duwe. Lele colong iku sik kendhok iku. Selamat. Oh nek kok nggaro ya pikir di pojokan pinggir salon kok. Iki kalau sama tuh bokeng. Ya diuber sampe nyosok. Rumono tak kandhane kok rame-rame. Malaikat Israil gayane ngono. Ate jago nyawane wong be Israil aja iku war jahat iku sak metu mbok iku. Ojo. Iku ngono, mung cedheke pondok suci ngono. Soge tapi medhit. Uber karo Israil sampai nyosok. Tanda cek ngok. Lo guyu wong. Iya. Terus iya yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu setidaknya aktivitas di bulan Ramadan. Nah, terus
bukti berikutnya kalau Ramadan kita diterima, target Ramadan bisa kita raih. Apa saja? Ringkas-ringkas saya. Ngapunten, istomen nengok. Kula matur yang mriki niki boten boleh langsung bandara, besok pagi terbang Hongkong. Sok ngomong lakoni Hongkong, ngaret. Berebut no pertanyaan. Ngaji 15, 16, 17, 18 mulai melu gak apa-apa numpak pesawat bro engkau tetap joko tak ngurno. Target Ramadan diantaranya juga ada 5. Tolong perhatikan, mudah-mudahan waktunya cukup. 1. La'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa. 2. Itkun minan nar, agar terbebas dari siksa neraka. 3. Mendapatkan momentum Lailatul Qadar. 4. Untuk menuju Idul Fitri, menjadi manusia yang fitrah. 5. Menjadi Syawal, berkembang dan meningkat. Nah, mudah-mudahan cukup ini waktunya. Pertama, cepet jangan tulis rekamannya ayo nonton ning Anza channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sarung minggu ini pertama saya sarung tapi saya ingin ngomong saya rumah ini kok jadi pertanyaan yang bisa jawab oleh hadiah sarung. 1. La'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa sebagai derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah menilai kemanusiaan kita itu bukan dari apa-apa kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Allah menilai manusia, mulianya manusia bukan dari pangkat jabatan kedudukan. Andaikan mulianya manusia itu dari pangkat jabatan kedudukan, tentu manusia yang paling mulia adalah Raja Fir'aun, Raja Namrud, Joshua. Siapa mana? Ya pokoknya ngomongin. Nilai kemuliaan manusia juga bukan dari duit, harta, kekayaan. Andaikan nilai kekayaan manusia, nilai manusia itu dari duit, harta, kekayaan, tentu yang paling mulia Harun. Sama enggak? Allah menilai manusia juga bukan dari bodimu, atau gagamu. Mau taruh gagamu atau bodimu? Bukan dari bodimu. Yang gue semua aduh ikut yahut baik kalau menol sama kau tidak mau mulai kinis ngobrol baik nol bukan pula dari wajahmu, enggak. Makanya sing ganteng ini jadi sombong bang, kaki biji blas sampai itu siapa? Itu cuma wadah sementara. Nih sing moyo jadi mainnya kaki biji blas sampai itu siapa? Enggak mana ayumu, gak apa-apa rumah mau itu sama ayu mergo sing nom. Dilengkap, kau yang beli kok. Loh, saya bikin contoh malah noleh. Ya kau yang mau ngikutin ya tadi. Saiki saya nom, mesem yang mencot nombong. Dilengkap kok, mengengeh, megeni wong. Ngocoy lo nyawa ngayang-ngayang diri seperti layu. Anjane saya nom, loh. Pipimu cek kenceng mindur-mindur, ginyur-ginyur. Jodohmu cek mentek-mentek. Anjana udah gile cek kenceng, bau-bau cek kuat. Iya tuh Pak Wale wis tuwa pipi mengker. Dodo kari tengah retak. Ngelambreh kewer-kewer. Masih gawe bea yang paling wapi tetep brosot. Wis itu iku yang dinilai Gusti Allah. Apa? Takwa. Ngomong sira Muhammad. Ngono. Apa yang mau dibanggakan yang dunia ini? Disuruh mana kok? Lah takwa itu nek
Hotel-hotel itu lah tindikan lawan ini lah bersihnya dulu mah. Oh ini bertakwa berumur. Menjalankan semua perintah-perintah, meninggalkan semua larangan-larangan. Wis ngene gampangane, nglakoni perintah ninggalno larangan. Iku kudu karo-karo yang nglakoni perintah yang ninggal larangan. Nek siji tok ya gak takwa jenenge. Perintah dilakoni, larangan gak ditinggal. Utawa larangan ditinggal, perintah gak dilakoni, gak takwa jenenge. Kok kudu karo-karo perintah iku apik, larangan iku elek. Wis aja dicampur. Ku perintah dilakoni, larangan dilakoni. Iku jenenge apik dicampur ambek elek, ngono. Apik apa dicampur ambek elek? Kayak zaman waktu. Allah masih lalang banget. Wes kelas. Berarti wes nggak sini. Kabar ini. Pokoknya api ambek elek aja dicampur. Terus nglakoni api, eleke kudu ditinggal. Aja api dilakoni, elek dilakoni, ngawur. Balik api ambek elek dicampur, apike kalah. Mansio apike luwe akeh, elek dicampur, apike kalah. Menang eleke. Contoh, ana kolak anget saember, dicampur karo telek lentung anget sak sendok. Ayo, iki dadi telek rasa kolak, tak kolak rasa telek. Oh, kolak rasa telek. Akhirnya buah nggih. Sing dibuat telek tok rasa kolak-kolak. Kabeh. Masa sampeyan tau mantra telek sak sendok ae. Disaring. Buah mangkat. Aduh. Iku bayangno kolak rasa telek. Makanya sampeyan niku lek wis nglakoni api, sing elek kudu ditinggal, nggih. Ya tanda-tanda ketakwaan apa? Akeh meneh kalau halal lek timbang maneh. Ya termasuk iku no. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa di antaranya iku mau alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i luman dikala lapang dikala sempit pokoknya kan di sedekah lah di waktu longgar sedekah di waktu sempit nyauto di waktu longgar di waktu sempit di waktu seneng di waktu susah akeh duwite didik sehat loro soalnya ono wong belum sedekah ngenteni gering iku kapan gering itu bantahan tombol-tombolnya diundang kabeh tapi nek gak gering ya gak tau kan sampai tombol-tombolnya niteni kok suwe ya gak gering soalnya karena undangan bantahan target kedua Ibkun minanna